jalan keluar dari masalah dia itu apa, mereka pengennya seperti apa, mereka menganggap dia seperti apa. Halo Sobat Balai, kembali lagi di Bincang-Bincang Balai. Siang ini aku bersama dengan 3 tamu spesial. Boleh kenalan dong, siapa ini? Halo Sobat Balai, perkenalkan nama saya Bilka. Saya Ulifa. Dan saya Syafiq. Kalau boleh tahu, teman-teman semua ini dari mana sih? Ya, kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, profesi nurse keperawatan. Wow, sangat menarik sekali. Beliau-beliau ini dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kira-kira apa aja sih yang kalian lakukan saat praktek klinik di Balai PLSPMKS Sidoarjo? Boleh nggak ceritakan kesan dan pesannya, lalu apa aja sih yang pertama kalian lakukan saat praktek di sini? Dari siapa dulu nih Kak? Oh, Nah, dari kakaknya dulu boleh deh. Dari saya dulu. Jadi sebelumnya ya Kak ya, kita kan di sini sedang melakukan praktek stase jiwa. Nah kebetulan kita berada di PRS PMK Sidoarjo. Nah kita di sini dibagi beberapa kelompok nih Kak, terdiri dari 5 kelompok. Nah 5 kelompok ini nanti kita kan beri tugas nih, kita memberikan salah satunya adalah terapi aktivitas. Wah, terapi aktivitas kelompok itu apa sih Kak? Atau yang disebut dengan TAK? Boleh jelaskan nggak TAK itu apa agar Sobat Balai itu tahu TAK itu sebenarnya apa sih dan bagaimana wujudnya? Nah, terapi aktivitas ini tuh bertujuan untuk misalnya nih, di sini di PRS ini kan ada orang atau penerima manfaat di sini Iya, sebutnya ya. betul. Nah, penerima manfaat ini memiliki halusinasi. Nah, halusinasi ini tuh bagaimana sih terapi ini bisa untuk menurunkan halusinasinya? Nah, salah satunya adalah kita kemarin membuat suatu perlombaan, Kak. Oh, perlombaan. Uh, Perlombaan apa itu, Kak? Kalau kita sebutnya Hasta Karya Competition ya, Iya, teman-teman. betul. Oke. Apa sih hasil karya competition itu dan bentuknya seperti apa? Boleh kakaknya jelaskan? Jadi kita kemarin melakukan Hasta Karya Competition, yaitu ada beberapa kelompok. Yang pertama itu meronce sedotan gitu. Yang kedua ada melukis di kanvas. Terus ada eco print, jadi kita pakai daun, bunga yang dicetak di tas-tas seperti itu. Ada juga eh, yang satunya apa ya kak? Ini kita membuat Oh stick ya, juga, Kak. stick, stick. betul betul. Oh, kira-kira dari hasil karya competition itu apa sih dampaknya bagi penerima manfaat di Balai PMKS Sidoarjo? Bisa bantu jawab, Kak? Ya mungkin mengisi kegiatan mereka lah. Jadi mengisi kegiatan dan juga melatih apa itu ya, fokus ya, melatih fokus dan lebih meluapkan emosinya di dalam karya tersebut. Wow, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Kak Syafiq ini. Tadi ada beberapa manfaat Hasta Karya Competition ini. Yang pertama adalah bisa melatih fokus para penerima manfaat di sini dan juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan dan juga kreativitasnya semakin bertambah. Seperti itu ya Kak. Mungkin ada yang lain Kak. Betul-betul sih, Kak. Jadi dari TAK tersebut para penerima manfaat itu bisa melatih fokusnya, kreativitasnya. Jadi kalau misal mereka ada resiko kekerasan, mereka bisa fokus atau tidak berpikiran kemana-mana. Jadi fokusnya itu ke satu tujuan itu tadi. Iya, benar-benar benar banget. Ngomong-ngomong, dari teman-teman semua ada nggak sih tips dan trik untuk pasien-pasien yang halusinasi, misalnya nih ada PM yang aduh aku dengar suara, kira-kira apa aja sih tips dan triknya ketika menghadapi penerima manfaat atau dari sahabat balai yang merasa seperti itu? Bisa Kak Bilga jelaskan? Oke nih, makasih ya Kak Citra. Iya. Nah, selain dari kita misalnya terapi aktivitas seperti melukis kanvas atau meronjol sedotan, kita juga bisa sebagai kita kan sebagai calon perawat nih Kak ya, doakan aja nih ya. Amin. Nah, kita juga bisa dengan cara menghardik. Nah, jadi itu bukan halusinasi, kita bisa fokus, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa mengajak pasien halusinasi, misalnya halusinasi pendengaran, itu bukan halusinasi, itu bukan suaranya ya gitu. Sama mengajak untuk bercakap-cakap gitu sih Kak. Atau mungkin dari berinteraksi ya, jadi dengan berinteraksi, teman-teman. betul juga sih. Ya. Misalnya sahabat balai ini ada dengar suara, ayo cepat mandi terus. Sahabat balai bisa melakukan teknik menghardik atau teknik penolakan ketika dengar suara itu. Bisa kalian uh,
menggunakan tangannya misalnya ditutup, tidak, aku tidak dengar suara itu tidak nyata. Bisa, kalian bisa menggunakan cara seperti itu untuk mengurangi adanya suara-suara. Seperti itu ya Kak? Ya, Benar nggak? betul banget. Lalu kesan dan pesannya kalian ketika menemui PM-PM yang di sini kan beragam ya Kak. ODGJ ada bermacam-macam ya, ada halusinasi, ada waham. Kesan dan pesannya seperti apa Kak? Dan bagaimana sih penerapannya? Misalnya asuhan keperawatan ini di sini seperti apa gitu Kak? Bisa dari kakaknya? Untuk kesan pesannya pasti banyak banget ya. Yang salah satunya kita bisa bersyukur banget dengan keadaan kita sekarang, dengan tubuh kita sekarang. Ternyata kita bisa lihat banyak sekali kekurangan yang ada di orang lain dan kita itu sangat bersyukur itu tadi. Poin dari kakaknya adalah selalu bersyukur. Apapun keadaannya kita adalah selalu bersyukur. Wow, sangat menarik sekali. Kira-kira kesan dan pesannya selain itu ada nggak sih Kak? Boleh Kak? Boleh share. Oke, selain kesannya kita harus bersyukur gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih tentu saja pengalaman yang berharga ya Kak. Selain itu kan seperti yang kita bilang tadi, kita kan sama-sama perawat, jadi kita tuh bisa menemukan orangnya secara langsung. Oh, ODGJ itu kayak gini. Ada yang memang nggak bisa diajak bicara, memang ada yang seolah-olah itu dia itu sedang di dunia lain. Nah itu kan berbagai macam. Oh, pengalaman sangat luar biasa bagi saya untuk kedepannya, buat kita semua sih kayaknya. Wow, iya benar sekali. Ngomong-ngomong tadi kan ada ODGJ yang tidak bisa diajak bicara. Lalu kita sebagai seorang nakes ataupun dari sobat balai ketika menemui ODGJ yang tidak mau berbicara, dia lebih menarik diri, nggak acuh tak acuh dengan keadaan, itu bagaimana sih Kak cara pendekatannya agar kita bisa masuk ke dunianya, lalu ODGJ itu bisa percaya kepada kita, itu seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin dari kakaknya? Kalau misal berarti kan menarik diri. Kalau kita sebutnya berarti isolasi sosial ya. Mereka kan nggak mau berbicara, nggak mau bertemu aja nggak mau kan sama kita. Jadi hal pertama yang kita lakukan, kita pendekatan terlebih dahulu, pendekatan dan itu mungkin bisa beberapa minggu, beberapa bulan mungkin ya, nggak bisa 1-2 hari langsung nggak bisa mereka percaya sama kita. Jadi yang pertama itu tadi kita pendekatan, kita ajak komunikasi sedikit demi sedikit sampai mereka mau percaya sama kita, mau berkomunikasi dengan kita. Kalau misal mereka mau berkomunikasi dengan kita, kita akan tahu jalan keluar dari masalah dia itu apa. Mereka pinginnya seperti apa, mereka menganggap dia seperti apa. Gitu. Dan yang terpenting ada juga kita jangan was-was, kita harus berani mendekati mereka. Jika kita was-was saja, tidak mau mendekati mereka, mereka akan menjauh. Nah, tidak bisa diajak berkomunikasi. Jadi harus dirangkul. Secara terapeutik ya. Oke, terapeutik ya. Oke teman-teman, jadi dari garis besarnya yang pertama adalah kita melakukan pendekatan. Jadi pendekatan pada ODGJ yang seperti ini tidak bisa instan atau tidak bisa langsung. Jadi kita butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin 3 minggu itu juga bisa terlaksana karena yaitu tadi kita harus memunculkan rasa trust kepada ODGJ tersebut. Selain itu kita tidak boleh was-was gitu ya Kak? Iya, agar ODGJ itu nyaman juga ya, nyaman gitu, seperti itu ya Kak. Oke, dalam dunia keperawatan itu kita kan nggak asing lagi dengan TAK sih Kak, atau terapi aktivitas kelompok. Kenapa sih di dalam dunia keperawatan itu saat mengasuh atau memberikan asuhan keperawatan ke ODGJ itu kita menggunakan TAK? Kenapa TAK itu dilakukan? Bisa bantu jawab Kak Filka? Oke. Jadi begini ya Kak Citra. Seperti Kak Citra juga tahu bahwasannya sesuai ilmu yang kita dapatkan tadi, menurut Flora Nightingale bahwasannya faktor lingkungan itu juga berpengaruh untuk mensupport penyembuhan seseorang. Nah, maka dari itu TAK ini dilaksanakan secara berkelompok. Jadi sinerginya itu ada. Jadi kalau misal kita memberikan intervensi sendiri dengan orang itu jelas berbeda gitu kan ya. Karena kelompok itu kan kita bisa berinteraksi bersama, kerja sama tim. Nah, sosialisasinya juga itu sangat penting gitu. Wow, sangat menarik sekali dari Kak Bilken tadi mencuplik dari satu teori yaitu tokoh keperawatan yakni Florence Nightingale, yaitu di mana untuk kesembuhan dari penerima manfaat ataupun pasien itu berasal dari lingkungannya. Lingkungan juga mempengaruhi kesembuhan atau mengurangi rasa halusinasi ataupun stres yang dialami oleh pasien tersebut. Begitu ya Kak? Betul. Biar Sobat Balai tahu nih, apa sih jenis-jenis TAK itu, seperti apa sih jenis-jenis TAK? Mungkin bisa yang pertama Kak Bilka jelaskan jenis TAK-nya itu seperti apa? Terima kasih Kak Citra.
Jadi jenis-jenis TAK itu kan banyak banget ya Kak, sesuai dengan diagnosanya gitu kan. Nah, kalau kemarin dari kelompok kita kan satu kelompok harus membuat satu TAK. Nah, salah satu kelompok saya itu membuat TAK khusus untuk pada pasien yang pernah melakukan perilaku kekerasan. Oh, PK ya Kak Iya, ya. betul banget. Nah, salah satu untuk melakukan perilaku kekerasan itu TAK-nya itu bisa pukul bantal, Oh iya. bisa melukis, meluapkan emosi, gitu sih Kak. Oke. Oke, selanjutnya kakaknya. Terus yang kedua ada halusinasi. Halusinasi itu beragam juga ya, ada halusinasi pendengaran, ada halusinasi penglihatan juga. Jadi kalau halusinasi kita bisa menghardik, atau kalau misal pendengaran kita bisa menutup telinga, kita latih PM atau penerima manfaat itu tadi untuk mengacuhkan pendengaran itu, penglihatan itu. Oke, wah Kalau menarik yang- sekali. Selanjutnya Kak Syafiq nih. Yang ketiga ada harga diri rendah. Jadi harga diri rendah itu mereka itu merasa dia itu tidak bisa apa-apa. Jadi kita harus melakukan menjadwalkan bahwa dia itu bisa. Seperti contohnya membersihkan kamar tidur, terus berkomunikasi dengan teman-teman sekitar. Kita harus menjadwalkan itu biar dia itu merasa dia itu bisa sebenarnya. Wow, sangat menarik sekali. Untuk jenis TAK kali ini ada 3 yang kita bahas. Yang pertama ada untuk mengatasi atau mengurangi perilaku kekerasan, kita menggunakan dengan pukul bantal ataupun dengan cara melukis. Seperti itu ya Kak. Ya, betul. Yang kedua adalah halusinasi, bisa dengan cara menghardik atau menolak adanya suara-suara atau penglihatan itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah harga diri rendah, bisa dengan melakukan bercakap-cakap dengan pasien yang lainnya ataupun dengan cara kita melakukan kenalan agar harga diri seseorang itu meningkat. Seperti itu ya Kak. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, kesan dan pesannya untuk Bali itu apa sih? Bisa dimulai dari Kak Bilka. Kesan dan kesan ya Kak. Kita kan di sini tuh kan prakteknya selama 2 minggu nih. Nah, selama 2 minggu ini saya menemukan hal yang baru. Di sini tuh tempatnya asik, apalagi pembimbingnya seru-seru juga, terutama untuk Mbak Elsa. Nah, terima kasih Mbak Elsa, itu kan pembimbing paling the best ya kalau menurut saya. Nah, selain dari pembimbing, teman-teman, dari Mbak Mas-masnya juga, para penerima manfaatnya juga ikut seru juga Kak. Sampai di akhir penutupan ini tadi, kita sampai nangis bersama tadi. Sampai gitulah tadi ya. Iya, terharu ya Kak. Oke, dari pasiennya juga nggak mau kita tinggal, dari kita mau ninggal pun juga nggak tega, seperti itu ya Kak. Selanjutnya dari kakaknya bisa jelaskan kesan dan pesannya selama praktik di sini. Kesan dan pesannya istimewa sih di sini. Itu yang paling mengesankan. Jadi kita di sini bermacam-macam orang, beragam dari berlatar belakang yang beda, dan juga kita bisa melihat dari sisi penerima manfaatnya itu tadi. Itu yang paling istimewa. Oke, paling istimewa dari penerima manfaatnya dari berbagai latar belakang seperti apapun di sini tuh ada teman-teman. Selanjutnya dari Kak Safik dong. Kalau dari saya sih, untuk diri saya sendiri dan teman-teman mungkin bisa menginspirasi, karena PM di sini tuh aktivitasnya juga padat ya. Dari jam 6 bangun, mungkin bangunnya jam 5 sih. Jam 6 itu sudah ada bel bunyi untuk makan dan mengikuti apel, setelah itu dan pembagian obat. Setelah itu juga ada jalan sehat mengelilingi lapangan ya. Itu sangat menginspirasi bagi saya, membuat diri saya juga makin semangat. Oke, jadi dari penerima manfaat yang beragam itu membuat kita semangat. Dia lebih bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu ya Kak. Oke, selanjutnya terakhir banget nih Kak, satu kata untuk Balai PRS PMKS Sidoarjo dimulai dari Kak Gilka. Silahkan Kak. PMKS ya. PRS PMKS Sidoarjo mantap. Mantap guys. Selanjutnya dari kakaknya, Istimewa. istimewa. Dari Kak Syafiq. PRS PMKS sangat seru. Oke. Sangat seru. Satu kata Mas, satu kata. Satu kata ya, seru berarti ya. Seru. Tapi benar seru banget. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di podcast kali ini. Semoga kalian semakin berkah dan cepat lulusnya. Amin. Semoga diberikan pekerjaan yang berkah, barokah, dan cepat. Amin. Oke. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai PRS PMKS Sidoarjo melayani sepenuh hati. Universitas Muhammadiyah Lamongan Profesiners
Agamis Agamis bermutu, bermutu, cinta ilmu.